Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Kali ini kita akan melanjutkan konten di episode dari sebelumnya itu terkait membangun website, bukan website ya, aplikasi perpustakaan. Ya, terakhir kita sudah bisa mengelola manage staff dan juga manage member ya di sini. Nah, ini kalau kita tambah member baru kan misalnya seperti ini, kita sudah bisa kemarin. Oke. Kita masukkan, lalu kita save. Nah, kita sudah bisa ini mengelola. Nah, hari ini di video episode selanjutnya kita akan mengelola data kategori dan buku ya. Kalau kita perhatikan di database yang kita miliki dengan SQLite, di kategori itu terdapat field nama dan deskripsi. Oke. Nah, ini akan kita buat terlebih dahulu. Maka saya kembali ke VS Code saya. Untuk di terminal VS Code-nya, saya tambahkan komponen baru untuk kategori dengan perintah artisan. Make livewire kategori komponen. Oke. Ya, sudah dibuatkan. Nah, lalu di sidebar, untuk menu kategori mana ini? Kategori mana ya? Nah, ini kita ganti dengan sebuah routes nantinya di sini ya. Di sini kita buat kategori. Lalu di web kita tambahkan routes baru. Get namanya kategori, dari kategori yang bertugas adalah kategori komponen. Yang ini. Oke. Kelas, lalu name-nya kita beri kategori, lalu saya berikan middleware. Oke. Nah, sudah. Lalu pertama mungkin yang kita kelola itu view-nya dulu. Untuk kategori komponen itu berada di sini, ini ya, kategori komponen. Ini kita akan buat konsepnya mirip seperti yang member sebelumnya. Ini saya copy, saya paste ke kategori sini. Ini saya aktifkan blade saya dulu. Oke. Nah, ini kita modifikasi sedikit-sedikit ya. Di sini jangan kelola member lagi, berarti di sini kelola kategori buku misalnya. Nah, tadi di sini hanya ada nama kategorinya, hanya itu saja ya. Deskripsi nggak usah kita tampilkan karena cukup panjang. Nah, di sini kita buat gini ya. Baru nanti mungkin di sini yang kita kirim dari komponen livewire-nya adalah namanya kategori. Itu ya. Lalu di sini ini kita hapus. Ini kita ambil letakkan di sini. Oke, ini kita ganti judulnya, tambah kategori. Kategori. Nah, di dalam tambah kategori kita hanya butuh nama dan juga deskripsi. Deskripsinya kita pakai text area aja ya. Kita buat di sini deskripsi. Wire modelnya saya kasih deskripsi. Oke. Ini saya ganti semua. Oke, ini juga. Ya, saya butuh itu saja, yang sisanya saya hapus. Oke, seperti ini ya. Lalu form ini tinggal saya perbanyak aja, saya copy, saya paste ke form untuk edit. Di sini kan edit member, saya ganti jadi ubah kategori. Di sini formnya saya ganti dengan yang saya paste tadi ya. Oke, sudah. Oke, ini sudah sesuai. Di sini bukan hapus, ini harusnya hapus ya. Hapus kategori. Oke. Nah, di sini sudah sesuai semua. Oke, untuk komponennya sudah bisa. Kita lanjut ke bagian livewire komponennya, itu yang view-nya tadi ya. Kita beralih ke kategori komponen di sini. Pertama kita akan gunakan pagination, with pagination dan juga without URL pagination. Oke. Lalu kita buat variabel untuk tema pagination-nya. Saya buat di sini pagination theme. Saya buat temanya bootstrap. Lalu saya tentukan variabel model tadi yang akan dipakai oleh wire model. Pertama itu tadi ada nama, lalu nanti primary key saya kasih ID, lalu di sini deskripsi, lalu yang terakhir untuk pencarian.
Oke ya. Nah, di sini langsung kita buat conditional dulu. If this cari, nanti cari ini akan digunakan untuk pencarian data berdasarkan kategorinya ya. Tidak sama dengan kosong, apa yang dilakukan? Jika sisanya, kita beri else. Nah, di sini kalau dia tidak kosong, kita kirim sebuah passing data bernama kategori, indeksnya. Isinya itu memanggil model kategori, lalu kita pakai close aware, nama, tambahkan like, persen, titik, cari, lalu sisipkan lagi. Nah, di sini paginate 10. Oke, lalu di sini jika kosong, yang kita kirimkan itu adalah model kategori semuanya dengan paginate 10. Oke. Lalu kita buat variable layout di sini. Saya kasih nama title. Di sini saya buat kelola kategori. Misalnya seperti itu ya. Oke. Lalu saya kirim ke sini datanya, lalu layout datanya saya kirim juga dari variable layout. Kita coba ya. Kita refresh di sini, manage kategori. Oke, sudah. Tinggal klik nanti tambah, ini muncul. Sudah ya. Oke, kita buat sekarang metode untuk store. Untuk menyimpan data. Public function store. Di sini kita lakukan validasi terlebih dahulu. Ya, nama itu rule-nya require. Deskripsi juga ini require. Oke, baru kita buat custom message validation-nya. Nama titik require. Nama kategori tidak boleh kosong. Begitu juga untuk deskripsi. Untuk rule require, kita buat pesannya deskripsi tidak boleh kosong, misalnya gitu. Oke, kalau sudah langsung kita simpan. Maka kita panggil model kategori create. Apa yang kita create? Field nama, ambil dari this nama. Field deskripsi, ambil dari this deskripsi. Jika berhasil, ciptakan sebuah session flash dengan nama session flashnya adalah success, isinya berhasil, simpan misalnya. Lalu kita redirect ke route bernama kategori. Kita buat langsung saja lagi untuk metode edit. Ada parameter yang dikirim ya, di edit yang di sini. Mana data table kita? Edit. Nah, ini kan ada yang dikirim ya. Wire click, edit, primary key-nya kita kirim. Maka di sini kita terima juga. Saya kasih aja namanya ID, nanti bebas kalian kasih namanya apa. Kita cari dulu. Kategori sama dengan model kategori find ID. Kalau ketemu, lakukan this ID sama dengan kategori field ID. Gitu ya. This nama sama dengan kategori nama. This deskripsi sama dengan kategori deskripsi. Oh iya, saya lupa di sini kita berikan ini ya. This reset. Oke. Oke, sudah. Kalau sudah, langsung kita buat metode untuk update public function update. Langsung kita cari lagi kategori find this ID. Terus langsung lakukan kategori update. Apa yang mau kita update? Ambil ini aja, biar nggak usah repot-repot ngetik lagi. Oke, kalau berhasil, lakukan this reset. Lalu di sini
ciptakan session flash sukses berhasil ubah misalnya, lalu redirect, bukan redirect, sorry, redirect ke sebuah route bernama kategori. Dimana? Oh ya, titik koma, lupa. Oke, lalu satu lagi untuk delete ada sebuah function confirm. Sini saya buat di sini perintahnya this id sama dengan variable id. Oke, lalu di sini public function destroy untuk menghapus ya. Cari lagi kategori sama dengan model kategori find this id. Lalu di sini langsung kategori delete. Oke, di sini this reset. Lalu kita kirim session flash bernama success. Di sini pesannya berhasil hapus. Lalu return redirect ke route bernama kategori. Titik komanya lupa di sini. Oke, kita coba cari tambah data. Kategorinya misalnya pemrograman. Ini kita buat aja XX gini aja, save. Di mana? Create, oke. Typo ya. Create. Nih. Ya, coba create. Oke. Typo ya. Kita coba lagi. Pemrograman. Ini XX gini aja. Tunggu apakah ada error. Oke, berhasil masuk ya. Nah, pemrogramannya udah masuk. Kalau ditambah lagi nanti di sini jaringan komputer, boleh kita kasih gini aja dulu deskripsinya. Nah, udah masuk ya. Apalagi di sini, udah pasti masuk lah. Oke, kalau mau edit juga bisa pasti. Ubah. Ya kan, kita buat jadi singkat jarcom. Nah, bisa ya. Oke, saya kembalikan aja. Jaringan komputer. Misalnya lagi di sini kayak versi sastra Inggris. Misalnya ya. Saya buat XX aja lagi. Oke, lalu saya coba hapus. Oke, terhapus. Kalau kita lihat di select data, ya di kolom delete add sudah terdata waktu data tersebut dihapus. Tapi di dalam database masih tersimpan ya. Tapi secara sistemnya si Laravel sudah ditandai bahwa data ini sudah dihapus. Oke, kita lanjut ke manajemen buku. Kalau di buku, kalau kita perhatikan di tabel buku ada relasi ke kategori, lalu ada judul, ada penulis, ada penerbit, ada ISBN, ada tahun, jumlah, gitu ya. Oke, kita langsung buat komponennya dulu, livewire-nya. Artisan make livewire, namanya adalah buku komponen. Oke ya. Nah, di sini kita akan pertama mungkin di sini dulu deh. Di komponen di sini ya. Di komponen bagian prosesnya di sini. Nanti kita terakhir ke view. Kita coba dulu di rendernya dulu. Karena ada data yang dikirimkan yaitu kategori ya. Maka di sini saya coba buat dulu use seperti yang tadi with pagination, lalu without URL pagination, lalu protected pagination time, abstract. Oke, variable modelnya tadi ada kategori gitu ya, kategori, ada judul kalau nggak salah tadi ya,
Oke, lalu ada apa lagi? Kalau lupa boleh kita lihat. Ya, judul, penulis, penerbit, ISBN. Judul, penulis, penerbit, ISBN, lalu tahun, jumlah stok bukunya artinya ya. Tahun, jumlah, dan juga nanti cari. Oke, kita coba passing data aja dulu. Yang normal dulu, kita coba dulu ya. Buku sama dengan variabel buku paginate. Ini kan bisa lah ya. Pasti ngirim lah nanti datanya, ya kan? Ini data. Lalu di sini variabel layout, title. Di sini kita buat kelola buku. Oke. Lalu satu lagi ada yang sebenarnya kita kirim lagi, yaitu data kategori yang nanti digunakan untuk tambah data. Di sini kategori pg, nggak usah paginate, all ya. Oke, mungkin boleh langsung kita tambah di sini. If this cari tidak sama dengan kosong, beserta else-nya ngapain? Kalau di sini mungkin kita, lalu yang di sini kita akan tambah klausa where berdasarkan judul, like, di sini berdasarkan this cari, oke. Kelola buku dan ini oke. Di sini layout data dari variabel layout. Oke, kita coba ke sidebar. Ini belum kita tambahin ya, di webnya juga belum routes-nya. Kita tambahin dulu route untuk get buku, arahkan ke buku komponen, lalu beri name-nya adalah buku, lalu berikan middleware out. Lalu di sini kita ganti untuk manage book, href-nya kita ganti dengan route buku. Oke ya. Kita copy paste lagi dari member ini aja layoutnya untuk si buku di sini ya. Oke. Nah, di sini kelola buku saya buat. Nah, berarti di sini judul buku, ya kan? Kategori. Ya, baru di sini penulis mungkin gitu kan, baru di sini penerbit, baru tahunnya ya. Di sini tahun, gitu aja mungkin informasinya ya. Oke, lalu di sini tadi yang dikirim apa? Buku ya. Oke. Juga buku, berarti save. Di sini ini judul. Ini nanti karena dia dari kategori berarti kalau kita lihat ya di model buku, ini sudah saya kasih function sebuah metode kategori yang merupakan belongs to ke tabel kategori ya. Jadi model buku terhubung ke model kategori. Oke. Maka saya panggil kategori lalu nama. Oke. Habis itu penulis, baru di sini penerbit. Gitu ya. Nanti boleh kalian tambahin informasi apa lagi yang mau ditampilin ya. Di sini saya kasih tahun. Oke, kita coba refresh bukunya, manage book. Nah, sudah. Nah, ini tinggal kita ganti ya. Ini belum kita modifikasi tambahnya. Oke. Ini untuk rendernya sudah. Untuk tambah data di sini kita buat tambah buku. Berarti di sini ada nama buku, berarti di sini judul buku ya. Judul buku.
Ini kita ganti aja jadi judul. Ya. Baru tadi ada penerbit ya, atau kategori, sorry. Kategori. Nah, kategori dipilih karena tadi berasal dari tabel kategori ya. Makanya ini pakai select. Saya nggak perlu nggak perlu name, saya perlu wire model. Di sini namanya tadi yang sudah kita setting kategori. Di sini kelasnya adalah form control. Lalu kita buat di sini title-nya dulu, pilih misalnya gitu ya. Lalu di sini kita for each variabel kategori, simpan ke data. Lalu berikan option di sini, pilihannya pertama, sini primary key-nya apa, lalu di sini yang muncul adalah nama kategorinya. Gitu ya. Ini kita ganti. Habis itu ini alamat mungkin kita nggak pakai. Itu kita ganti email ini menjadi penulis. Ini ganti jadi penulis. Lalu saya perbanyak lagi nih untuk penerbit, ISBN, tahun, jumlah. Oke ya. Penulis. Nah, di sini jadi penerbit. Wire modelnya juga penerbit. Oke. Ini ISBN. Ini juga ganti ISBN. Lalu di sini jumlah bukunya ya. Oke. Oh ya, tahun satu lagi ya, saya lupa. Oke lah, nggak apa-apa, kita buat gitu, nggak masalah ya. Tahun. Oke, kita coba refresh dulu. Ups. For each kategori nggak bisa. Coba kita lihat di buku. Nah, ada nih. Oh, konflik namanya ya. Saya buat aja KT. Gini ya. Atau bahasa Inggris ya. Karena konflik dengan public nama ini, public modelnya. Oke. Kategori. Gini ya. Kita pakai bahasa Inggris ya. Jadi konflik dia. Mana tadi buku? Di sini. Ini ganti jadi kategori. Mana tadi? Nah, ini ya. Oke. Itu terjadi karena ada wire modelnya juga bernama kategori gitu ya. Nah, sudah. Ini kan nanti tinggal dipilih ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba di sini menyimpan datanya, atau kita samain dulu, selaraskan dulu formnya ya dengan untuk ubah ya, biar nggak memakan waktu untuk modifikasi lagi. Sini ganti jadi ubah buku, form yang lama saya ganti dengan yang sudah saya modifikasi tadi ditambah ya, karena pasti sama inputannya gitu ya. Sini ini bukan ubah, ini hapus buku. Oke, sudah ya. Sekarang kita membuat metode untuk store. Oke, kita kembali ke member komponen yang di sini. Ya bukan member, buku, sorry. Nah, di sini langsung saja kita buat metode baru bernama store. Public function store. Ya, lakukan dulu validate. Ya, pertama di sini judul dua kategori. Kok judul sini ini require ya, sorry. Require, di sini juga require. Penulis juga require. Penerbit require. Tahun require juga. ISBN ini juga harus require. Baru jumlah ya. Oke.
require. Betul nggak? Kategori judul 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah pas. Tinggal kita custom pesan validasinya. Nama untuk require pesannya. Bukan nama ya, sorry. Terbawa dengan komponen sebelumnya. Judul, di sini kita buat judul buku. Tidak boleh kosong. Baru kategori juga seperti itu. Kategori tidak boleh kosong. Penulis juga sama. Penulis tidak boleh kosong. Penerbit require ISBN, require ISBN, tidak boleh kosong. Lalu jumlah require, jumlah tidak boleh kosong. Oke, langsung kita simpan ke buku, create, judul itu dari this judul, kategori ID ya, kategori ID dari this, kategori penulis dari this penulis, penerbit tahun, this tahun, ISBN, this ISBN, jumlah dari this jumlah. Baru kalau sudah berhasil kita reset ya. Lalu kirimkan sebuah session flash sukses, berhasil tambah atau berhasil simpan gitulah ya, yang penting sudah mewakili maknanya. Return, redirect ke dalam route bernama buku. Oke ya. Oke, kita coba masukkan judul bukunya. Belajar dasar Laravel 11. Ini kategorinya ini Susanto, penerbit Sinar Media. ISBN-nya saya kasih kode gini aja ya. Oke, jumlah yang tersedia segini, tahunnya 2020 misalnya. Atau 2024. Oke, save. Ups, apa katanya? Bukus kategori ID. Judul penerbit, tahun, ISBN. Kategori ID. Coba kita lihat. Kategori ID ada nih. Di model, coba kita perhatikan model buku. KT, wah, typo ya. Ini ganti, nanti coba dicek di punya kalian masing-masing kategori. Oke ya, coba lagi kita masukkan data.
Oke, nulis tadi penerbit. Kita masukin lagi, save. Nah, sudah berhasil. Tadi karena salah nama file labelnya ya, saya buat kategori tadi. Oke. Di sini kalau kita lihat di SQLite-nya, ya masuk lah. Ini ya typo, nanti kita edit. Kita coba untuk edit yang di sininya, penerbit ya. Sama kategori. Nanti kategorinya yang tersimpan, primary-nya ada foreign key-nya 1. Kalau kita lihat di kategori, primary key 1 siapa? Ya, pemrograman. Benar ya. Lalu yang muncul di sini, lihat, yang muncul bukan ID-nya, tapi melainkan nama dari tabel field namanya ya. Karena kita sudah relasikan di sini. Kita tentukan cardinality-nya belongs to. Belongs to artinya konsepnya sama seperti one to many gitu ya. Jadi kalau di model buku sifatnya itu kan antara kategori dan tabel buku mempunyai sifat relasi itu dengan kardinalitasnya one to many. Jadi satu data kategori bisa terdapat ke banyak buku. Jadi belongs itu ke banyaknya gitu ya. Oke. Nah, di sini kita lanjut untuk proses edit ya. Saya kembali ke buku komponen. Sini public function edit. Ada parameter yang dikirim, primary ya. Kita cari dulu. Buku sama dengan model buku, find ID-nya. Lalu langsung saja this ID, ya kan? ID primary key-nya nanti berisi dari buku field ID. Oke ya. Ups, ada saya tentukan nggak this ID? Oh, belum. Saya tambahin ya. Sini. Oke. Baru di sini judul, this judul sama dengan buku field judul. Baru this kategori buku, kita coba ya. Ini kategori ID. Oke. Kita coba dulu berhasil nggak nanti ya. Bukan ID ya, nama, sorry. This penulis. Di sini buku field penulis. This penerbit dari buku field penerbit. This tahun dengan dari buku field tahun juga. This ISBN sama dengan field buku dari valuable buku field ISBN. Apalagi jumlah ya. This jumlah dari valuable buku field jumlah. Kita coba ya, apakah muncul ke kategorinya. Refresh, ubah. Nah, nggak terpilih ya. Di wire modelnya dia nggak masuk. Apa masalahnya ini? Ininya masuk semua, tapi yang sini nggak terpilih. Kategori buku, kategori, coba kita pakai ID. Bisa nggak? Wah, masuk ya, terpilih ya. Nah, oke ya. Sudah ya, bisa ya. Nah, jadi di sini kita pakai ID-nya, jangan field namanya. Ini sudah berhasil. Oke. Tuh ya. Oke, aman ya. Lalu di sini kita lanjut untuk membuat public function update untuk merubahnya ya. Maka di sini buku variable buku sama dengan buku find this ID. Jika sudah ditemukan, lakukan update. Fieldnya apa saja, kita ambil aja dari create tadi ini aja ya, karena kemungkinan itu lagi yang kita ubahkan. Oke, jika berhasil lakukan reset, lalu kirim sebuah session flash bernama success. Berhasil ubah, misalnya itu aja. Lalu return
redirect ke route bernama buku. Ya kan? Kita langsung lanjut aja dulu, siapkan semua komponennya. Public function confirm. Di sini this ID sama dengan variable ID. Lalu public function destroy. Di sini langsung buku, cari lagi model buku, find this ID. Lalu lakukan buku delete. Di sini this reset. Session flash success, berhasil. Terus return redirect ke route bernama buku. Oh, titik komanya lupa. Oke, sudah, kita coba edit. Ini sinar media, mungkin kita ganti gini, lalu kita ganti ini jadi jaringan komputer. Kita coba rubah semua ya. Ini 20, ISBN-nya nggak usah, ini data buat 2023 misalnya gini. Save. Nah, sudah berubah semua ya. Kalau kita mau kembalikan lagi ke awal tadi, boleh. Ini 2024. Oke, save. Sudah ya. Kalau mau kita tambah buku lagi, misalnya dasar jaringan komputer. Ini jaringan, penulisnya Pratama, penerbit media jaringan. Oke, lalu di sini kita buat seperti ini. Jumlahnya ada 40 eksemplar tahun 2020 misalnya. Bisa ya, kalau kita tambah lagi misalnya di sini mahir menggunakan Excel. Misalnya gitu ya, pemrograman penulis Suryanti, penerbit belajar media, gitu kan. Kita buat kodenya hanya 40 tahun 2019 misalnya. Oke, bisa ya. Kalau mau kita hapus, yes, udah berhasil. Jadi begitu untuk proses untuk aktivitas CRUD di kategori dan juga di buku ya. Di sini sudah kita berhasil untuk mengelola data kategori dan mengelola data buku. Selanjutnya nanti akan kita bahas proses peminjaman dan proses pengembalian bukunya gitu ya. Jadi silakan tunggu lagi konten-konten berikutnya dari Indo Programmer. Silakan dicoba dulu konten ini, materi ini terkait membuat aplikasi manajemen perpustakaan. Nanti silahkan ditunggu di materi selanjutnya atau di episode selanjutnya ya. Oke, itu saja saya ucapkan terima kasih.